Match week ke-21, tiga tim besar yang ingin menang tadi malam ketahan imbang. Dan seperti apa pembahasannya, langsung aja, ini dia. Ya, back again with me in my channel, Dave Revli. Kali ini tentu saja balik lagi di Liga Mono ya. Lagi monolog di episode ke-14 atau ke-13, ke-14. Oke. Ya, dan pembahasan kali ini balik lagi ke Eropa. Kalau kemarin udah 3 episode berturut-turut ngebahas tentang Indonesia, kali ini balik lagi untuk ngebahas ke Premier League ya. Dan seperti yang kita tahu, dini hari tadi sudah ada 4 pertandingan, yaitu West Ham melawan apa gitu ya, gue satu lagi tuh lupa. Sisanya ada Brentford City, Chelsea Bournemouth, dan juga Nottingham Forest melawan Liverpool. Yang gue fokuskan ke 3 tim ini ya, gitu, City, Chelsea, dan juga Liverpool, yang dimana inilah Premier League gitu loh. Maksudnya di musim ini tuh sebenarnya tanda-tanda ini udah kelihatan dari musim lalu kalau gue lihat, tapi baru menonjol dan terbuktinya dan kelihatannya tuh di musim ini gitu loh. Gue melihat bahwa tim-tim papan tengah yang tahun lalu udah mulai menunjukkan tajinya mereka, di musim ini mereka menunjukkan bahwa lo nggak bisa semena-mena nih sama klub-klub papan tengah nih. Karena yang mengejutkan dari, mungkin bisa gue bilang dari dua musim lalu ya, dari Newcastle masuk ke Liga Champions pun itu sudah menunjukkan bahwa tim-tim papan tengah itu sudah memiliki fight atau memiliki daya juang untuk bisa mengalahkan tim-tim besar gitu. Kenapa sih bisa seperti itu ya? Karena pure dan murni tim-tim besarnya pun lagi drop. Ya kayak Chelsea, MU, Liverpool, Arsenal. Mungkin Arsenal sama City ya yang mungkin bisa gue bilang 4 atau 5 musim belakangan ini lagi oke gitu loh. City khususnya, tapi kalau Arsenal kan enggak gitu. Ya jadi maksud gue, ya inilah kenapa Premier League disebut dengan liga yang sangat kompetitif ya. Karena tim-tim papan tengahnya tuh bisa step up melawan tim-tim besar gitu. Kalau kita lihat di liga-liga lain kan relatif ya tim-tim besarnya bisa mengalahkan tim-tim papan tengahnya gitu loh. Jadi hanya di Premier League lah gitu loh tim-tim papan tengahnya bisa bersaing dengan tim-tim papan atasnya. Dan juga emang lagi menurun aja kualitasnya gitu. Jadi tim-tim Big Five atau Big Six ininya lagi turun kualitasnya, tim-tim papan tengahnya step up. Jadilah persaingan yang cukup sehat ya di sini ya gitu kalau gue melihat, dan lebih seru juga gitu. Oke, gue pengen mulai dari Manchester City dulu dan Brentford. Gue nonton 30 menit doang karena habis itu langsung gue switch ke Liverpool. Karena gue cuma punya 2 device, yang satu fokus Chelsea, yang satu harus pilih salah satu, dan gue memilih ke Liverpool. Tapi selama 30 menit gue nonton City dan juga Brentford ya, baru terciptakan gol di babak kedua. Dan selama 30 menit itu gue nonton nih match cukup imbang, bahkan mungkin bisa gue bilang 55% atau 60% dipegang oleh Brentford jalannya pertandingan, dan saya dipegang oleh Manchester City gitu. Maksud gue, seperti yang kita tahu, City tuh kemungkinan besar 80-90% bisa menguasai jalannya pertandingan. Dan di match melawan Brentford tadi malam, gue nonton City lagi, dia tidak bisa melakukan itu gitu. Gue nggak nonton di babak kedua seperti apa juga, tapi gue rasa jalannya pertandingan nggak jauh berbeda gitu. Karena City setelah unggul 2 gol, dan kalau gue lihat ya, 2 gol yang tercipta oleh Manchester City itu merupakan gol-gol yang tercipta dari skema serangan balik gitu loh, atau counter attack gitu. Jadi gue berpikir bahwa gol-gol ini bukan diciptakan dari bagaimana mereka create chances, bagaimana mereka meng-crack pertahanan dari Brentford, tapi mengandalkan transisi serangan balik gitu. Jadi setelah 2 gol yang diciptakan oleh Manchester City pun kan di-press dan ditekan terus nih sama Brentford. Akhirnya terjadilah 2 gol dari Wissa dan juga Northgard, ya kan, di injury time gitu. Jadi gue melihat City, ya harus gue akui City levelnya turun juga gitu. Ditambah beberapa pemain yang udah cukup tua gitu loh, dan juga selain cukup tua dan penggantinya pun tidak
apa ya, tidak memiliki kualitas seperti pemain-pemain senior yang kita tahu lah, Kevin De Bruyne, Kyle Walker, terus juga Rodri nggak ada. Jadi maksudnya penggantinya mereka itu nggak selevel sama mereka di City, dan inilah City yang walaupun dipegang sama Pep ya, maksud gua dengan pemain-pemain yang tidak memiliki level seperti mereka ini, seperti pemain-pemain senior ini, ya City juga akan kesulitan pada akhirnya. Gitu lah. Oke, lanjut, gue mungkin bakal ke Liverpool. Gue nonton Liverpool juga mungkin kurang lebih sama 30 menitan juga. Gue rata-rata di babak kedua pertandingan semalam gue nggak nonton karena gue nggak tidur. Jadi mungkin kalau gue sempat tidur dulu sebelum match, mungkin gue akan nonton sampai selesai, tapi gue nggak tidur. Makanya gue jam 4 memutuskan untuk yaudah gue setengah 4 deh. Yaudah gue nggak kuat gitu, karena gue harus kerja juga kan gitu. Jadi ini setelah gue liat Chris Wood, gue berpikir bahwa wah, ini Liverpool bahaya nih gitu. Maksudnya inilah ternyata Nottingham Forest yang, kenapa sih Nottingham Forest bisa ada di rank 3 tuh ya, apa ya, walaupun mereka agak gerasa gerusuk ya bahasa gue ya di 30 menit gue nonton itu, cuman at least somehow they can create chances with the gerasa gerusuknya itu gitu loh. Jadi mungkin itu juga gaya yang diterapkan oleh Nuno Espirito Santo, mungkin terutama di match lawan Liverpool ini ya gitu. Makanya gue berpikir bahwa anjing, emang bahaya ya kalau misalkan Nottingham Forest bermain seperti ini gitu. Dan memang ternyata ya, maksud gue di paruh pertamanya pun sudah menyulitkan kan bagi Chelsea, bagi ya Liverpool aja bisa dikalahkan, MU juga susah, Arsenal pun juga sama. Arsenal menang 3-0 ya waktu itu ya. Gitulah gitu, makanya wah, gue pikir nih kemenangan akan milik Nottingham Forest lagi, at least 2 gol lah dia bisa ciptakan gitu loh. Ternyata hanya berhasil dengan hasil imbang, dan seperti yang kita tahu Liverpool selalu bisa mencetak gol ya gitu, dan cetak golnya lebih dari 1 rata-rata. Tapi ternyata banyak banget buang-buang peluang ya dari pemain Liverpool. Semua shot di 30 pertama yang gue lihat itu ke arah atas semua gitu loh, atas gawang semua, jumpa fans semua itu tendangan. Jadi Tsimikas dan Jota yang baru masuk di babak kedua itu 2 orang yang menciptakan gol penyimbang bagi Liverpool juga gitu. Dan ya kalau Arsenal niat pengen ngebalap sih harusnya dia harus mengalahkan Tottenham besok ya, dini hari. But we'll see what will happen in the future. And of course Chelsea ya. Chelsea transisi bertahannya agak riskan ya. That's why gue selalu bilang Chelsea harus mendatangkan back senior gitu. Chelsea harus mendatangkan back senior karena biar bisa mengkoordinasi gitu loh, biar bisa memberikan arahan bagaimana transisi, biar kita bisa nutup transisi lawan dengan baik tuh seperti apa. Itu gue nggak lihat di Chelsea ya, masih cukup berantakan, apalagi pasang Acempong ya. Gue agak dia mainnya nggak jelek-jelek banget memang gitu, cuman nggak lalu butuh back senior lah gitu loh. Lu di Premier League ya ngerti project gitu loh, cuman dengan lu memasukkan Acempong, kita tahu Reece James yang injury prone gitu loh, nggak bisa diandalkan juga sebagai pemain senior. Kita butuh pemain yang lebih senior dari Reece James di lini belakang gitu loh. Makanya ya kalau misalkan Chelsea akan kondisi seperti ini terus, ya buat gue agak susah. Dan hasil-hasil seperti ini akan lebih sering didapatkan juga. Tapi kalau dia ngebantah, tuh buktinya di paruh pertama musim Chelsea bisa kok konsisten win streak sekian. Itu pada saat permainan Chelsea belum kebaca dan lini depannya lagi tajam-tajamnya. Sekarang lini depannya lagi downgrade, lagi turun, lagi nggak perform juga. Nicholas Jackson juga peluangnya bagus-bagus, tapi ya belum ada yang bisa dikonversikan menjadi gol juga gitu. Mereka create chances, mereka big chance malah buat gue gitu loh. Tapi ya nothing, nggak ada gitu. Gue pikir ini akan berjalan dengan baik untuk Chelsea, ternyata nggak juga. Penaltinya ya itulah sepak bola gitu loh, sangat-sangat kejam ya gitu. Maksudnya Semenyo itu kakinya dia nyangkutin kaki ke Caicedo dan dia jatuh, penalti. Jadi ya sudah, emang Semenyo
main bagus sih, gue suka nih pemain seperti Semenyo ini. Oke, gue belum ada preview apa-apa tentang Arsenal dan Tottenham. Mungkin Arsenal juga harus bangkit dari keterpurukan ya, karena 2 kali pertandingan beruntun dia nggak menang kalau gue nggak salah, di Carabao dan juga di FA. Dan di sini harusnya sih Tottenham dia bisa menang ya, karena melihat track record ya sama derby London, Tottenham tuh selalu bisa dikalahkan. Jadi nggak ada yang tidak mungkin bagi Arsenal untuk bisa memenangkan pertandingan ini. Tapi akan lebih seru juga kalau Tottenham yang menang. Dan juga ada MU lawan Southampton. MU kalau nggak bisa menang lawan Southampton, ya udahlah di ring situ aja, nggak usah naik lah. Pernyataan gue terhadap MU itu, walaupun bisa melawan tim-tim besar, kayak seperti musim lalu juga gitu. Ketika ketemu Liverpool menang baik. Oke, mungkin cukup segitu aja untuk video kali ini. Mungkin videonya udah cukup panjang juga. Jadi Jumat mungkin kemungkinan gue akan bahas dan update transfer ya, karena udah memasuki pertengahan Januari dan udah cukup ramai juga. Jadi mungkin sekalian gue bikin satu video biar nggak ada cicilan lagi. Dan untuk video kali ini cukup segini dulu. Stay tune terus di Liga Mono di channel Dave Revely, dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. So I'm out. Ciao. Thank you guys. Bye bye.